Aku nggak nyangka, begadang bisa seberbahaya ini. Awalnya cuma iseng, cuma scroll sebentar sebelum tidur. Katanya sih 5 menit lagi, tapi tahu-tahu sudah jam 1 pagi. Layar ponsel jadi satu-satunya cahaya di kamar yang gelap, menarikku lebih dalam ke dunia maya yang seolah tak ada habisnya. Scroll, scroll, satu video lagi, satu artikel lagi. Batas antara rasa penasaran dan kelelahan jadi kabur. Otakku terus bekerja, tapi tubuhku sudah protes. Aku bilang pada diriku sendiri, ini cuma malam ini saja. Besok pasti bisa tidur lebih awal. Tapi besok itu nggak pernah datang. Setiap malam, polanya selalu sama. Janji 5 menit yang berubah jadi 2 jam. Aku menganggapnya biasa, bahkan sedikit bangga. Karena merasa lebih produktif atau sekadar nggak mau ketinggalan informasi. Aku nggak sadar, kebiasaan ini perlahan-lahan merusak diriku dari dalam. Aku pikir ini normal. Semua orang juga melakukannya kan? Ternyata aku salah besar. Alarm berbunyi nyaring, seolah mengejekku yang baru saja terlelap. Rasanya seperti baru 5 menit memejamkan mata. Aku bangun dengan tubuh yang terasa remuk, kepala pusing, dan mata yang perih. Ini bukan pagi yang segar. Ini adalah lanjutan dari kelelahan semalam. Setiap gerakan terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang menempel di seluruh tubuh. Aku berjalan gontai ke kamar mandi, menatap cermin, dan melihat pantulan diriku yang menyedihkan. Wajah pucat, mata merah, dengan lingkaran hitam yang semakin pekat. Aku ini siapa? Kenapa aku membiarkan diriku jadi seperti ini? Sarapan terasa hambar. Kopi yang biasanya jadi penyelamat, kini hanya membuat lambungku tidak nyaman. Aku bersiap-siap untuk memulai hari dengan energi yang sudah terkuras habis. Bahkan sebelum hari itu benar-benar dimulai, pagi yang seharusnya jadi awal yang penuh semangat, malah jadi awal dari perjuangan melawan rasa kantuk dan lelah yang luar biasa. Efek begadang gak berhenti saat kita bangun. Dia ikut sepanjang hari, seperti bayangan gelap yang selalu menempel. Di tempat kerja, konsentrasiku buyar. Tugas-tugas sederhana jadi terasa sulit. Aku salah kirim email, lupa janji penting, dan sering melamun di tengah rapat. Aku menjatuhkan cangkir kopi, menumpahkan isinya ke meja kerja. Sebuah kesalahan kecil, tapi cukup untuk membuatku merasa sangat frustrasi dan bodoh. Emosiku jadi sangat tidak stabil. Hal kecil yang biasanya bisa kutanggapi dengan tawa, kini bisa membuatku marah. Aku jadi lebih sensitif, lebih mudah tersinggung. Rekan kerja yang menyapa dengan ramah pun terasa mengganggu. Aku merasa terisolasi, padahal aku sendiri yang membangun dinding itu. Hari terasa sangat panjang dan melelahkan. Bukan karena pekerjaan yang menumpuk, tapi karena tubuh dan pikiranku sudah tidak sinkron lagi. Aku hanya ingin hari ini cepat berakhir, berharap bisa menebusnya dengan tidur nyenyak. Harapan yang lagi-lagi seringkali hanya jadi angan-angan. Tubuh kita itu pintar, dia tidak pernah bohong. Ketika kita mengabaikannya, dia akan mengirimkan sinyal, peringatan kecil, yang jika terus diabaikan, akan menjadi masalah besar. Jantungku kadang berdebar lebih cepat, tanpa alasan yang jelas. Kepalaku sering terasa pusing, seperti ada kabut yang menghalangi pikiranku. Aku jadi lebih sering sakit. Flu ringan, yang seharusnya sembuh dalam beberapa hari, malah bertahan sampai berminggu-minggu. Sistem imun tubuhku jelas menurun. Ini adalah cara tubuhku berteriak minta tolong. Dia lelah, dia butuh istirahat, dia butuh diperbaiki. Tapi aku terus mengabaikannya, menganggap semua ini hanya kelelahan biasa yang akan hilang dengan sendirinya. Aku tidak sadar bahwa setiap malam aku begadang, aku sedang merusak fondasi kesehatanku sendiri. Aku menumpuk hutang tidur yang bunganya sangat mahal, kesehatan fisik dan mental yang terus menurun. Malam datang lagi. Kembali ke titik awal, aku berbaring di tempat tidur, menatap lenggit-lenggit kamar yang gelap. Ponsel tergeletak di sampingku, seolah memanggil untuk kembali dihidupkan. Godaan itu begitu kuat. Rasa ingin tahu tentang apa yang terjadi di luar sana, rasa takut ketinggalan momen. Tapi kemudian, aku melihat bayangan diriku yang lelah di layar ponsel yang mati. Aku teringat bagaimana kacaunya hariku tadi. Pertanyaannya bukan lagi, bisa nggak aku begadang malam ini? Tapi,
Apa aku mau terus seperti ini? Apa aku mau selamanya hidup dalam lingkaran setan kelelahan, frustrasi, dan penyesalan setiap pagi? Apa aku mau mengorbankan kesehatanku hanya demi beberapa jam kesenangan semu di malam hari? Malam ini, pilihan ada di tanganku. Mengulang kesalahan yang sama atau mencoba membuat satu perubahan kecil. Saat itulah aku sadar, perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Malam itu, aku membuat keputusan. Aku mengambil ponselku, tapi bukan untuk scrolling. Aku membuka pengaturan alarm, lalu mematikannya. Aku meletakkan ponsel itu jauh dari jangkauan, di atas meja belajar. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan yang sudah lama tidak kurasakan. Mematikan lampu kamar, membiarkan kegelapan yang tenang menyelimutiku. Awalnya terasa aneh. Otakku seolah masih ingin terus aktif. Tapi, aku bertahan. Aku sadar, tidur lebih awal bukanlah tanda menyerah atau lemah. Justru, ini adalah bentuk kepedulian tertinggi pada diriku sendiri. Ini adalah caraku menghargai tubuh yang sudah bekerja keras seharian. Ini adalah investasi untuk diriku di esok hari. Malam itu, aku memilih diriku. Aku memilih istirahat. Begadang yang dilakukan secara terus-menerus itu bukan sekadar kurang tidur. Dampaknya jauh lebih dalam. Secara ilmiah, kurang tidur dapat menurunkan kemampuan kognitif kita secara drastis. Fokus kita jadi berkurang, kreativitas menurun, dan kemampuan memecahkan masalah pun ikut melemah. Bukan hanya itu, sistem kekebalan tubuh kita juga jadi korban. Saat kita tidur, tubuh memproduksi protein bernama sitokin yang penting untuk melawan infeksi dan peradangan. Kurang tidur berarti lebih sedikit sitokin, membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Dari sisi kesehatan mental, begadang bisa memperburuk kondisi seperti kecemasan dan depresi. Otak kita butuh tidur untuk memproses emosi dan memulihkan diri. Jadi, menganggap tidur sebagai kemewahan adalah sebuah kesalahan besar. Tidur adalah kebutuhan dasar, sama pentingnya seperti makan dan bernapas. Tidur yang cukup malam ini adalah hadiah terbaik yang bisa kamu berikan untuk dirimu di hari esok. Ini bukan tentang kehilangan waktu, tapi tentang mendapatkan kembali energimu, kejernihan pikiranmu, dan kesehatanmu. Mari kita mulai lebih menghargai waktu istirahat kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini agar lebih banyak lagi orang yang sadar bahwa begadang itu tidak sekeren yang dibayangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.